Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Galuh Pamungkas dari program studi Sarjana Keperawatan tingkat 3 kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada orang dewasa dan janin untuk pemenuhan nilai mata kuliah keperawatan anak 2. Let's go to the topic. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang lebih bisa kita sebut dengan sirkulasi atau suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Ada 2 jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama adalah sistem peredaran darah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dari serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada pada bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi penggantian oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, dan ada juga vena cava inferior membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Nah, selanjutnya ada peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita meninggalkan tubuh. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena pulmonalis dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ketika sistem peredaran darah besar, ke sistem peredaran darah besar. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu sirkulasi darah pada janin. Proses sirkulasi pada janin dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat di dalam tali pusar. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusar sekitar ada 500 ml per menit melalui vena umbilicalis menuju liver melalui ductus
venosus. Kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian dalam tubuh dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus Bartali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Kemudian dialiri ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan oksigen kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran selanjutnya. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berlangsung berulang kembali, menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sistem peredaran darah pada orang dewasa dan pada janin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.